pagi Mbak. Sebelumnya perkenalkan, saya Nabila Fitria dari Program Studi Manajemen Universitas Bantara. Saat ini saya sedang melakukan wawancara mengenai manajemen keuangan keluarga, khususnya pada pasangan yang sudah menikah. Tujuan wawancara ini adalah untuk mengetahui bagaimana cara pasangan suami istri mengatur dan merencanakan keuangan keluarga dalam kehidupan sehari-hari. Jika Mbak Vina berkenan, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Terima kasih atas waktu dan kesediaannya, Mbak. Mbak, sebelumnya saya mau bertanya, Mbak Vina itu sudah menikah sejak tahun berapa ya, Mbak? Kalau saya baru sih Mbak, baru awal tahun kemarin. Oh, berarti pengantin baru-baru ini ya, Mbak. Setelah menikah, pasti kan banyak penyesuaian soal keuangan, Mbak. Nah, waktu awal menikah dulu, Mbak Vina lebih banyak merencanakan keuangan bersama atau berjalan seadanya dulu? Kalau untuk awal-awal sendiri sih kita lebih banyak menyesuaikan dulu ya. Tapi setelah beberapa bulan berjalan, kita mencoba buat rencana yang sederhana Mbak tentang keuangan sama masukan. Berarti membuat pencatatan gitu ya? Iya. Oh ya, Mbak. Berarti dalam kehidupan sehari-hari biasanya siapa yang lebih sering mengatur pengeluaran rumah tangga dan bagaimana pembagian tugas-tugasnya gitu, Mbak? Kalau untuk pencatatan dan pengaturan diri itu lebih ke saya ya Mbak. Kalau suami lebih fokus untuk mencari uang aja. Tapi nanti kalau untuk keputusan atas suatu hal ini tetap kita lakukan bersama-sama. Oke, berarti tetap rundingan dulu ya. Oh ya Mbak, kan Mbak Vina itu baru-baru aja menikah, berarti ini belum punya momongan ya? Karena saat ini belum mempunyai momongan, apakah ada tujuan keuangan tertentu Mbak yang sedang diprioritaskan? Kalau untuk goals kita sendiri sekarang baru nabung untuk bisa beli rumah Mbak, sama untuk nyiapin mungkin dana darurat. Oke, berarti lebih fokus menabung dulu ya Mbak? Iya. Oke Mbak, setiap pasangan kan pasti punya selera masing-masing, selera belanja masing-masing. Nah, bagaimana cara Mbak Vina menyatukan kebiasaan tersebut supaya pengeluarannya itu tetap terkontrol Mbak? Jadi tidak ada pengeluaran impulsif. Kalau kita sendiri sih lebih saling mengingatkan ya Mbak. Untuk suatu misal kita mau beli apa gitu, kita mengingatkan aja sih. Kalau misal sesuatu itu mungkin kurang terlalu penting, ya kita saling mengingatkan aja biar pengeluaran terkontrol. Oke, kalau Mbak Vina sendiri atau suami kalau punya keinginan membeli barang yang mahal kayak gitu, lebih biasanya keputusannya itu diambil bersama atau ada yang lebih dominan Mbak? Kalau untuk beli sesuatu yang mahal itu tetap kita diskusikan bersama-sama dulu sih Mbak. Kalau mau beli suatu hal, mau murah mau mahal, kita diskusiin dulu biar sama-sama setuju gitu. Oke. Berarti tetap ada pembahasan dulu, ada obrolan dulu ya. Oke Mbak, berarti kan Mbak Vina itu tetap komunikasi dulu ya sama suami tentang pengeluaran keuangannya. Nah, itu dalam mengatur keuangan keluarga pernah tidak Mbak mengalami perbedaan pendapat soal penggunaan uang? Pernah sih Mbak, mungkin lebih ke soal belanja kali ya, sama prioritas kebutuhan. Tapi tetap balik lagi catatan saya, kita diskusiin bareng-bareng gitu. Oke, berarti kalau Mbak Vina pengen apa gitu, Mbak Vina ngobrol dulu sama suami, Iya. biar sama-sama tahu paham. Iya. Oke. Berarti saat ini Mbak Vina itu bekerja, terus suami juga bekerja ya Mbak? Iya, betul. Oke, kalau di keluarga Mbak Vina sendiri, apakah pendapatan itu digabung atau dipisah sendiri-sendiri? Ada sebagian pendapatan kita gabung untuk kebutuhan rumah tangga kita, tapi sebagian lagi kita perlu masing-masing untuk kebutuhan pribadi. Oke, berarti tetap ada uang bersama gitu ya Mbak? Oke, kalau dari Mbak Vina sendiri Mbak, itu ada tips menyisihkan uang, tabungan atau dana darurat kayak gitu nggak Mbak? Kalau aku sama suami sih ngisiin uang untuk tabungan sama darurat. Dana darurat itu lebih di awal sih Mbak, setelah kita gajian, biar nanti uangnya nggak terpakai buat hal yang lain gitu. Oke, berarti setelah menerima gaji itu udah dibagi-bagi dulu ya Mbak? Iya, betul. Oke. Berarti Mbak Vina sama suami itu tetap melakukan pencatatan keuangan ya Mbak setiap bulannya? Kita biasanya kalau aku sendiri pencatatan lewat aplikasi sih Mbak.
Berarti di HP ya? Ya di HP. Menurut Mbak Vina sendiri nih Mbak, tantangan terbesar apa dalam mengatur keuangan rumah tangga? Paling lebih ke misal kalau ada pengeluaran yang nggak terduga sih Mbak, karena kan memang ada pengeluaran yang kita nggak bisa expect di awal ya. Sama mungkin cara buat disiplin tetap menabung sih Mbak. Oke. Berarti ini kan Mbak Vina sama suami itu masih sama-sama muda ya Mbak, umur 24-25. Nah itu kan lebih kayak masih suka jalan-jalan atau healing kayak gitu ya Mbak. Nah itu ada uang tersendiri apa gimana Mbak? Iya, kita tetap ada uang sendiri buat jalan-jalan. Tapi untuk jalan-jalan sendiri nanti kita sesuaiin kebutuhan sama sisa uang di bulan itu juga. Oke. Berarti itu tetap teratur gitu ya Mbak? Iya, tetap teratur. Oke Mbak, melihat situasi sekarang ini ya kan ekonomi itu sulit, terus banyak PHK di mana-mana. Nah itu Mbak Vina sendiri sama suami apa perlu mulai investasi Mbak, kayak persiapan keuangan jangka panjang? Kita sendiri sekarang ini udah mulai mencoba investasi ya Mbak, kayak di emas sama tabungan jangka, sama kita ada nyoba-nyoba buat terjun ke RDPU gitu. Mbak Vina sama suami ini kan masih sama-sama muda Mbak. Nah itu kan kayak egonya itu masih sama-sama belum stabil mungkin ya. Seberapa penting sih Mbak komunikasi terbuka soal uang dalam menjaga keharmonisan rumah tangga? Sangat penting Mbak, itu penting banget karena menurut aku kalau kita nggak terbuka dari awal nanti bisa menimbulkan kesalahan di belakangnya. Oke, berarti tetap terbuka gitu Iya, ya. betul. Kalau kembali ke masa awal menikah ya Mbak, kita flashback di Mbak Vina awal menikah itu, apakah ada kesalahan dalam mengatur keuangan yang sekarang menjadi pelajaran penting buat Mbak Vina sama suami? Kalau dulu awal-awal sih kita tuh kadang beli suatu hal yang menurut aku tuh kurang penting ya. Oke, berarti kayak belanja semua gitu ya? Iya, jadi kayak semuanya dibeli. Tapi kalau untuk sekarang sih kayak lebih dikontrol aja sih Mbak, keuangannya lebih hati-hati kalau mau beli sesuatu gitu. Terakhir nih ya Mbak, pertanyaan terakhir dari saya. Adakah saran dari Mbak Vina dalam mengatur keuangan keluarga buat pasangan muda atau yang baru aja menikah? Mungkin kalau untuk keuangan yang pertama kita harus sering terbuka ya Kak untuk masalah keuangan. Jangan ada yang disembunyi-sembunyiin. Yang kedua, buat skala prioritas kebutuhan itu penting banget, dan jangan lupa buat menabung dari awal. Berarti komunikasi itu penting ya? Betul. Oke, sudah selesai Mbak pertanyaan-pertanyaan dari saya. Terima kasih banyak atas waktu dan kesediaannya dalam menjawab pertanyaan wawancara ini dan sudah meluangkan waktunya. Jawaban yang diberikan sangat membantu untuk saya untuk memahami bagaimana pengelolaan keuangan keluarga yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya Mbak Vina kan baru menikah, cukup banyak pelajaran yang bisa diambil. Semoga keluarga Mbak Vina selalu diberikan kelancaran rezeki, kesehatan, dan keharmonisan. Terima kasih Mbak.